Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Juma cukup kaget melihat lawan debatnya yang sangat hebat, sehingga di akhir perdebatan mereka Juma tidak berkutik, bahkan bisa dikatakan malu dengan ucapannya sendiri tentang Kristen dan Alkitab. Saudara dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya. Dan mari kita mendukung apologet Kristen dengan like dan juga share video supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita melihat videonya. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus kabur dari maut, artinya orang itu adalah takabur hidupnya di situ. Ya, baru Yesus posisinya bangkit atau mati sekarang? Yesus sekarang hidup selama-lamanya dia di surga. Itu dia kabur kan, aturan membayar maut, ini malah hidup dia. Jadi gini ya, kalau kamu tadi bikin utang, kalau kamu punya utang, kalau kamu sudah lunasi hutang, apakah kamu tetap di tempat itu untuk berhutang? Kan enggak. Kan tugas sudah selesai. Ini Kan sudah selesai. Analogi yang bagus ini. Kalau gua sudah selesai, hutang, maka apakah gua tetap berhutang? Enggak dong. Nah sekarang ya posisinya kalau gua bisa lunas dalam 3 hari, hutang apa gua cuma 3 hari? Iya, kalau Kores kan kamu nggak ada kuasanya. Nggak ada kuasanya, tapi Yesus itu kan berkuasa di bumi di surga. Jangan kau bandingkan. Bentar. Ngapain masuk ke alam maut? Justru dia harus pergi ke alam maut itu supaya dengan itu dia membuktikan semuanya bahwa kebangkitan dan dia hidup. mau membuktikan, kenapa cuma 3 hari kuatnya? Ya kan kalau maumu kan dia mati selama-lamanya. Itu kan mau 2,2 miliar manusia dosanya macam-macam, Ben. Iya, cukup 3 hari sudah diselesaikan oleh Yesus. Sekarang yang aku tanya sama kamu, apa yang dilakukan oleh Nabi yang sudah mati sampai sekarang, yang dia sendiri tak bisa membangkitkan dirinya, apalagi membangkitkan kamu? Itu namanya nggak bisa. Bangkit, takut banget sama ya. Jadi gini ya, semakin cepat selesai, semakin hebat. Semakin lama selesai, semakin tak ada beresnya. Ya semua orang contoh. Kalau Rusia dengan Ukraina hanya 1 jam selesai, Rusia langsung menyerah. Semua negara di dunia katakan hebat. Tapi ini sudah 30 hari, maka orang berkata, di manakah kehebatannya? Kan sudah mulai bertanya. Yesus 3 hari sudah selesai, tapi kami lama-lama. Udah lagi 3 hari. Ya, udah, aku pikir sudah cukup ya. Terima kasih kawan-kawan. Udah cukup. Pertanyaannya tidak cerdas, tidak cerdas. Oke ya. Ben. Maka dari itu gua bilang juga lebih gagah manusia-manusia lain. Saya pikir terima kasih ya. Puluhan tahun, kemudian dia mati, dia bangkit lagi untuk menghadapi mautnya. Daripada Yesus yang propaganda menyatakan bahwa dia bisa mati, tapi mati sudah cukup ya. Saya katakan begini. Udah ya, saya pikir ada Gurunda di sini, Ikhwan. Siap. Oke. Jadi karena dari tadi saya tunggu apakah ada yang raise hand lagi, setelahnya ternyata tidak ada yang raise hand, maka saya biarkan. Ada masuk nih Bang Zuma. Lebih baik kita bikin diskusi aja antara ini mumpung ada Bang Zuma. Silahkan kita diskusi aja Bang, biar nggak cuma satu arah gitu kan, nggak enak juga kita. Enggak, Erben mau siap ditanya terus ini sama siapa aja. Jadi gini, asalkan mereka jangan memframing aku lah dia ini. 1-2 minggu lah dia ini. Kenapa rupanya? Kok jangan di-frame semua pertanyaan, pasti ada. Enggak lah, kalau kayak gitu caranya diskusi kan itu. Nanti kalau saya tanya Tuhan juga dengan memframing itu kayak gimana sih? Ya kamu enggak sadar. Berarti kamu ini udah penyakit jiwa kamu. Bang cuma udah open mic nih, Iya. Udah penyakit jiwa kalau kayak gitu. Yang ada di sini loh, yang ditanya baper gitu loh. Padahal mereka nantang untuk ditanya itu. Tadi kan ditawarkan itu kan angkat tema. Kok pada diem semua giliran ditanya itu gitu. Makanya saya bilang angkat tema aja. Semua pertanyaan dibilang framing baper namanya itu, Ben. Angkat tema aja, angkat tema. Ini. Tema ya. Temanya Erben menjawab kekristenan menurut pandangan Islam. Itu temanya. Erben menjawab. Menurut pandangan Islam. Menurut ini ya pandangan Islam tentang kekristenan lah. Oh gitu, siap. Oke. Ya. Nah, sekarang Ben berikutnya Ben. Enggak lah, udah Kores gantian. Atau gini, biar enak, biar terlihat ini karena kan di sini banyak juga yang lain dalam artian biar nggak satu arah gitu. Jadi nggak terlihat dalam artian kita dibiblosi di sini gitu loh. Jadi baiknya 2 arah aja gitu, kita diskusi aja gitu loh. Nggak apa-apa juga, Mas Saladin Bang. Nggak apa-apa, si Erben memang siap kok menjawab. Itu Bang Zuma udah open mic tadi. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Kores. Waalaikumsalam Gurunda kami, Panglima yang kami cintai. Saya boleh duduk di kursinya deh. Tafadol Gurunda, waktu dan tempat dan kursi sudah kami persiapkan. Terima kasih Saudara Erben. Saya ingin bertanya kepada Saudara, Kristen ini kan agama besar, ajarannya juga ajaran yang sudah dikenal ya.
hanya saja tokoh-tokoh yang kemudian menjadi objek pembicaraan itu adalah tokoh yang pernah hidup di tengah-tengah Bani Israel. Yang ingin saya pertanyakan, kalau konsep Kristen itu adalah sebuah kedikdayaan yang tidak diragukan kebenarannya, termasuk daripada Yesus mati di salib menebus dosa, kenapa orang-orang Yahudi mayoritas hari ini itu tidak menjadi Kristen? Mereka tidak memahami tentang konsep yang diajarkan gereja hari ini. Pernahkah saudara Erben bertanya, kenapa orang-orang Yahudi tidak menjadi mayoritas Kristen? Kemana kisah Yesus yang digaungkan di dalam Bibelnya orang Kristen, kenapa tidak ada di dalam pengajaran kitab-kitab orang Yahudi? Kenapa perjanjian baru tidak dibacakan, tidak diajarkan di dalam sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi hari ini? Ada apa saudara Erben dengan itu semua? Silakan. Mengapa orang Yahudi tidak menjadi orang Kristen? Pertanyaan yang sama sebenarnya bisa dialamatkan juga kepada orang Islam. Mengapa orang Yahudi tidak beragama Islam? Bahkan orang-orang sebentar. Bang, salah kalau Anda mengambilkan perumpamaan. Kenapa orang dengar dulu. Nah, itu baru benar. Enggak juga. Ya, karena kejadian Islam bentar dulu. Dari ajaran kamu kok jadi anak bentar, kamu kok jadi anak TK terus. Mau diskusi dengan profesormu lah, jangan kamu anak TK kamu. Kalau Anda mengambil Islam, berarti harus sebentar. Sebentar. Di mana? Enggak, saya luruskan. Enggak juga. Islam itu udah sebentar dulu. Oke, sebentar ya. Udah. Oke, silakan. Jadi jangan ambil contoh Islam. Enggak sepadan. Pada tahun pertama sampai tahun 300, kekristenan itu memang teraniaya, termasuk juga dianiaya oleh orang Yahudi, bahkan juga dianiaya oleh bangsa-bangsa Romawi pada waktu itu. Karena kekristenan menjadi agama negara, itu terjadi tahun 300-an, 301 di Armenia setahu saya. Jadi banyak juga orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Tetapi kemana mereka? Mereka teraniaya. Yahudi yang sekarang, itu adalah Yahudi yang sudah diaspora kemana-mana. Bahkan Yahudi yang ada di Israel sekarang, itu baru 1948 atau 6 berapa itu. Bahkan lebih dulu Indonesia. Jadi kalau belajar sejarah, belajarlah secara utuh. Tetapi yang bisa saya pastikan adalah murid-murid Yesus, itu adalah orang-orang Yahudi. Bahkan kitab Yahudi untuk kitab PL sejak semula itu sudah digunakan oleh gereja sebagai acuan gereja dalam pengajarannya, bahkan sampai hari ini disatukan. Tapi justru di dalam Muslim kitab-kitab terdahulu itu semuanya nggak ada, dengan kata sudah dipalsukan. Jadi kalau pertanyaan seperti itu mengapa ya? Karena mereka menolak Yesus. Bahkan dalam pemahaman kami, penolakan mereka terhadap Yesus mengakibatkan mereka terusir dari Yerusalem. Makanya tahun 70 kan bait Allah kan itu dihancurkan. Bahkan waktu itu orang-orang Kristen banyak teraniaya. Jadi kekristenan itu tidak pernah memberitakan Injil dengan mengangkat pedang, mengintimidasi, mengancam, tidak. Tapi kekristenan itu memberitakan Injil dengan prinsip Kristus. Itu kasih. Dan lagian juga, di dalam kekristenan tidak ada paksaan untuk menjadi orang Kristen. Tidak ada. Cukup hanya diberitakan. Jadi kalau orang Yahudi tidak menjadi orang Kristen, karena memang kekristenan nggak memaksa. Itu dikembalikan kepada mereka. Tapi Yesus katakan, ingatlah tanda-tanda akhir zaman, ketika pohon ara telah bertunas, itu menuju kepada orang Yahudi. Orang Yahudi nanti akan melembut. Makanya sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tapi untuk Yahudi di Israel sangat minim. Tapi Yahudi di Amerika, Yahudi di Asia, Yahudi di negara-negara lain itu banyak yang jadi Kristen. Tapi Yahudi di Yerusalem, di Israel sana memang mereka sangat minoritas. Oke, saya pikir sudah cukup itu. Ya, saya tanggapi ya, Bang. Jadi begini, ketika sahabat saya mengatakan tentang konsep Kristen hari ini itu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi karena tidak ada paksaan terhadap agama Kristen. Mungkin itu ada benarnya. Tetapi coba kita melihat konsep. Ini yang saya tanyakan, konsep manusia, Tuhannya mereka kemudian dikatakan menjelma menjadi manusia. Apakah karena konsep ini sampai mereka tidak terima menjadi Kristen? Atau memang karena tidak dipaksa? Ya, jadi ini bukan mengenai paksa ataupun tidak. Ini mengenai konsep. Apakah konsep itu bisa diterima oleh mereka atau tidak? Misalnya, bagaimana kemudian dikatakan Hasem, Tuhan mereka dilahirkan oleh manusia, yang kemudian diembel-embeli itu adalah firman. Nah, saya melihat sampai hari ini tuh melirik pun tidak. Praktisi Yudaisme melirik pun tidak terhadap konsep Kristen hari ini. Nah, itu bisa juga dilihat daripada surah-surah Paulus. Bagaimana kemudian Paulus itu bersuratnya bukan kepada orang-orang Yahudi, tapi bersuratnya kepada orang yang di luar daripada ruang lingkup pengajaran Yesus pada masa itu. Tapi begini, saudara Erben, saya cuma ingin ada titik temu aja. Kalaupun misalnya orang Yahudi menolak Kristen hari itu, ya Islam juga mengajarkan bahwa mereka adalah kaum tegar tengkuk. Maka karena itulah kemudian kami mengimani Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul, yang ditolak oleh Bani Israel. Nah sekarang saya ingin tahu,
dari saudara yang mendalami ajaran kekristenan. Adakah titik temu antara pengajaran Yesus yang mengajarkan Taurat dengan pengajaran Paulus yang mengajarkan surat-suratnya? Mereka pernah duduk bersama? Tidak. Mereka pernah mengalami namanya proses belajar mengajar, yang menyampaikan dan yang disampaikan, yang mengutus dan yang mengutus? Tidak. Dalam kehidupan nyata. Atau memang tidak ada? Karena satu hal yang perlu dipahami, murid-murid Yesus itu dinasihatkan oleh Yesus agar waspada kepada ahli kitab. Nah ini, ahli kitab yang diwaspadai menurut Yesus adalah dia yang membawa-bawa nama Yesus, yang kelak nantinya memanggil Yesus itu sebagai Tuhan dan akan diusir. Orang-orang ini akan diusir. Nah, ini yang ingin saya tahu. Saya penasaran, ini sungguh penasaran. Kenapa orang-orang Yahudi yang konon ceritanya moyang mereka hidup bersama dengan Yesus, kalau konsep keselamatan yang ditawarkan gereja hari ini betul-betul bersumber dari Yesus, bukan karena adanya muatan dari luar daripada Yerusalem, maka boleh dong saya minta, ada nggak titik temu daripada pengajaran Paulus, di mana Paulus itu pernah benar-benar menerima mandat untuk menerima ajaran keselamatan dari Yesus, seperti misalnya dosa waris dan seterusnya, salib, kebangkitan dan seterusnya. Ada nggak itu pengajarannya? Layaknya Abu Bakar menerima dari Rasul Muhammad SAW, Utsman menerima dari Rasul Muhammad SAW. Karena kami umat Islam memahami perpanjangan tangan Allah kepada seluruh umat manusia itu melalui baginda Rasul Muhammad SAW. Dan kami juga memahami dan mengimani perpanjangan tangan Allah pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel itu melalui Yesus. Oke. Nah, sebentar. Tidak ada di dalam ajaran Yahudi dan Kristen bahwa Hasem menjadi manusia. Sampai dunia menjadi botak dan sampai Jul menjadi bukan manusia, tidak ada ajaran di dalam Alkitab Hasem menjadi manusia. Itu catatan yang harus. Tetapi yang ada adalah firman. Sebenarnya kalau kita mau bahas di dalam, sebentar dulu dong. Kamu aku bilang Gurunda tapi anak TK. Tolonglah jangan TK terus kawan. Oke, dengarin. Bentar dulu. Anda mengatakan tidak ada Hasem jadi manusia. Nah sekarang firman itu siapa? Sebentar dulu. Kau tuh gimana sih? Oke, jadi jangan ganggu dong ketika aku jelaskan. Tidak ada catatan. Anda mengaburkan. Dari kau kurang ajar, tai kau. Hasem, firmannya itu apa? Hasem dan firmannya beda. Kau tai, nggak ada orang. Orang jelaskan nggak mau kau. Anda mengatakan tidak ada orang Yahudi mengimani Hasem jadi manusia. Sebentar. Jadi otak tai jangan dipakai lah dalam dialog. Aku kan udah dengarkan. Hasem itu siapa dan firman itu siapa? Dulu. Itu satu hakikat. Otakmu otak manusia atau otak pantat? Sudah. Pakai waktu. Sebentar. Pribadi terus, Erben. Bukan kamu itu. Aku itu tidak masuk akal, ya tinggalkan. Sebentar. Menjadi ateis aja, Bang. Yang nggak masuk akal itu kalau Muhammad dilahirkan 4 tahun setelah bapaknya mati, itu yang nggak masuk akal. Kamu itu jangan gitulah. Ya, sabarlah. Sekarang saya bicara firman. Saya kan bicara firman samamu. Firman ya, itu. Sebentar. Saya selesaikan dulu, nanti kau tanggapi. Ya. Jadi kamu jangan bikin jengkel orang. Udah Bang, jangan nyerang pribadi, Bang. Kalau udah kepepet nggak usah nyerang pribadi. Santai, relax. Oke, santai. Tidak ada di dalam catatan Alkitab, teologi Yahudi dan Kristen, Hasem menjadi manusia. Nggak ada. Itu catatan ya. Mengapa orang Yahudi menolak Yesus? Karena konsep Yahudi tentang Mesias sangat berbeda dengan konsep kehadiran Yesus sebagai Mesias. Mengapa Yahudi memiliki konsep yang berbeda tentang Mesias? Karena bagi orang Yahudi itu, Mesias mereka anggap akan datang sebagai seorang raja yang mendirikan kerajaan yang berkuasa yang penuh dengan kemenangan. Mengapa orang Yahudi demikian? Karena mereka gagal di dalam memahami kitab suci. Contoh Yesaya 53 yang berbicara tentang Mesias yang menderita sebagai penebus yang menyelamatkan. Jadi kegagalan mereka dalam memahami kitab mereka mengakibatkan mereka menolak Yesus. Itu yang menyebabkan sampai hari ini orang Yahudi tidak ada yang berani membahas Yesaya 53 tentang Mesias yang menderita. Di sini titik tolaknya. Kalau orang Yahudi sudah menerima yang namanya Yesaya 53 sebagai Mesias yang menderita, maka mereka menjadi Kristen. Dan saya pernah satu Zoom dengan orang Yahudi Kristen yang mengatakan mengapa orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias? Karena Yesaya 53 mereka menolak dan bahkan mereka tidak berani membaca dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Itu yang pertama. Yang berikut berbicara tentang Taurat yang diajarkan oleh Yesus dengan Taurat yang diajarkan oleh Paulus sama. Yesus melakukan hukum Taurat secara sempurna. Paulus juga melakukan hukum Taurat secara sempurna. Sama-sama melakukan. Bahkan Paulus itu menjadi teroris dalam agama saking dia melakukan hukum Taurat. Tetapi itu salah. Kenapa? Karena dia menjadi seorang penganiaya, kemudian dia bertobat.
Saya tidak menemukan bahwa ada ajaran Paulus yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Kecuali kalau orang itu gagal memahami yang namanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, kegagalan. Tetapi orang-orang yang mengatakan bahwa Paulus itu tidak sejalan dengan ajaran Yesus, karena mereka membaca kitab suci seperti membaca kitab bobo, atau orang itu kurang asupan gizi dalam berpikir. Oke, sekarang saya katakan, firman menjadi manusia. Firman itu logos, ilmu, pikiran, pengetahuan Allah. Pikiran Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah, ya tentu di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah adalah Allah. Sama seperti saya, pikiran saya adalah saya. Pikiran saya keluarkan dalam bentuk kata-kata yang keluar ini. Tetapi Allah Maha Kuasa, maka dia bisa menurunkan firman yang menjadi manusia tanpa dia kehilangan, tanpa dia kekurangan firman. Masalahnya di Muslim adalah firman itu sekarang kalian pastikan. Firman itu apakah di dalam diri Allah atau di luar diri Allah. Firman itu apakah ciptaan atau pencipta. Firman itu apakah sesuatu benda atau sesuatu hanya kata-kata. Apakah firman hanya kata-kata. Bagaimana kata-kata itu ada dari mana ada. Itu yang harus kalian pikirkan. Tetapi teman-teman saya yang ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa firman itu bukan ciptaan, berarti pencipta. Oke, jadi begitu. Kalau diskusi, jadi orang dewasa. Seperti guru udah betul, jangan anak TK. Udah itu aja dulu. Oke, makasih. Jadi Anda tidak sedikit pun tidak menyentuh apa yang saya pertanyakan terkait dengan benang merah antara pengajaran Yesus dan juga Paulus, apakah mereka bertemu secara fakta yang bisa dibuktikan, sedangkan Paulus mengaku dipilih sejak dari kandungan ibunya. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan Paulus itu tidak bercacat di dalam melaksanakan hukum Taurat, faktanya dia menganiaya, dia menzalimi, dia membunuh, bahkan kemudian dia melarang orang bersunat. Anda mengatakan tidak bercacat. Itu satu poin. Kemudian ketika sahabat saya mengatakan bahwa bukti daripada orang-orang Yahudi itu tidak mau memahami tentang Mesias yang adalah Yesus, mereka tidak mau membahas Yesaya 53 kata Anda. Mohon maaf saya harus katakan, tidak ada setitik pun di dalam pemahaman mereka, dalam teori ataupun praktek keagamaan orang Yahudi, yang kemudian disinyalir indikasinya Tuhannya akan nuzul menjadi manusia. Kalau Anda ingin lebih jauh memahami tentang Yesaya 53, silakan Anda baca Yesaya 9. Jadi kisah yang diceritakan di dalam kitabnya Bani Israel yang sudah terjadi masa lampau, Anda jadikan sebagai nubuatan. Ini kerjaan Paulus. Ini kerjaan Paulus. Makanya aku bilang tadi, tunggu sabar. Ini bertanya atau apa nih? Ya enggak, saya enggak bertanya, saya hanya menemukan bahwa Anda itu tidak bisa kemudian menguraikan titik terang antara Yesus dan Paulus. Sebentar. Di mana Paulus melarang orang Yahudi bersunat? Boleh tunjukkan? Galatia 5. Oke, Galatia 5 itu disebutkan apa? Di sana dikatakan jika engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ya. Kalau dibaca seutuhnya, bagaimana kalimatnya? Boleh kita share screen? Silakan. Oke. Silakan Anda share screen. Oke, sebelum masuk ke situ ya, nanti kita bahas sunat. Ya, Anda belum bisa mengurai ya antara Yesus dan Paulus, belum ada ketemu. Oke. Sebentar. Saya akan jelaskan samamu. Yang pertama, Paulus pembunuh. Dia membunuh atas dasar ajaran dia sebagai orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, sesuatu yang ajaran dianggap mereka melenceng dari ajarannya layak dilakukan. Maka saya katakan, Paulus ini seperti teroris, membunuh atas nama Tuhan. Bahkan dia berseru nama Tuhan. Sama seperti teroris yang bom gereja itu, Allahu Akbar juga dia. Seperti itulah Paulus. Tetapi Paulus kemudian sadar. Oke, supaya kalian langsung mengerti. Jadi, yang berikut, saya tadi sudah tegaskan, tidak ada Hasem Tuhan Allah itu jadi manusia. Baik dalam teologi Yahudi dan Kristen. Tapi kamu ulang-ulangi. Coba sekarang kau buktikan bahwa ada data Alkitab Tuhan menjadi manusia. Ada kalimatnya begitu. Tolong tunjukkan Jumlah. Di mana ada? Oke. Justru begini. Sebentar. Datanya supaya. Ada datanya, makanya Oke, sudah. Kenapa orang Kristen? Sebentar dulu. Sebentar. Adalah satu. Coba. Sebentar. Oke. Nanti saya bisa jelaskan itu. Sebentar. Berarti ketika kamu mengatakan Tuhan menjadi manusia dalam ajaran Kristen, sebenarnya kamu tidak berbicara data Alkitab, tetapi kamu berbicara data framing. Dan saya tegaskan samamu, tidak ada di dalam teologi Kristen yang benar bahwa Allah Yahweh itu menjadi manusia di dalam rahim Maria, tidak ada. Yang ada adalah firman-Nya yang kekal di dalam dirinya diturunkan menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Sekarang saya tanya. Oke. Sebentar.
Kalau berbicara tentang teofani firman, dalam berbicara firman jadi manusia, sebenarnya di dalam konteks PL juga dikatakan ada teofani. Di dalam pemahaman teologi Kristen, bahkan orang-orang Yahudi juga, itu adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Makanya Abraham, bahkan ketika Musa, itu yang suara dari pohon, dikatakan Tuhan berbicara dari pohon. Kalau di Quran, kalau di Alkitab Tuhan berbicara dari semak-semak. Apakah yang ada di semak-semak itu Tuhan? Itu di dalam pemahaman Kristen adalah teofani dari sang firman. Teofani dari sang firman itulah yang disebut sebagai Tuhan itu. Tetapi memang karena kalian tidak percaya kepada kitab PL dan tidak pernah menjadikan kitab PL itu menjadi kitab kalian, sehingga kalian tidak mengerti yang namanya teofani. Sebentar. Jadi dengar dulu. Saya jualan obat karena aku tahu kalian semua sakit. Kalian semua sakit jiwa. Jadi saya harus jual obat sama kalian. Saya sudah mengatakan sama Anda, orang Yahudi sebentar. Hari ini tidak pernah menganggap Yesus itu siapa-siapa buat mereka. Catat itu. Dengarkan ya. Sebentar dulu. Yang harusnya membuat Anda malu. Sebentar. Kemudian Anda mengatakan sebentar. Anda baca Yohanes 1:1, Saudara Erben. Sebentar. Dengar dulu. Itu bersama-sama dengan Allah dan sebentar ya. Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu yang menjadi manusia siapa? Firman. Berarti yang menjadi Allah adalah, yang menjadi Yesus adalah Allah. Tidak begitu cara berpikir Kristen. Itu data. Sebentar. Bisa nggak saya jelaskan? Oke. Bisa nggak saya jelaskan? Bisakah saya jelaskan? Sebagai Tuhan, sebagai Bapa, apa jawab kalian? Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Berarti yang menjelma menjadi manusia siapa? Bapa. Tidak ada seperti itu. Oke. Sekarang Anda uraikan dulu, aku dan Bapa adalah satu itu maksudnya apa? Saya harus jawab semua apa yang kamu ocehkan. Nggak ada yang kamu jawab. Sebentar dong. Bukan, saya tidak ada mengaburkan. Kamu kan sakit. Gini. Sebentar. Biar teratur Bang Erben. Biar gini, ada semacam timbal balik lah ya kan. Mungkin kita kasih kesempatan dulu Bang Zuma untuk mempertanyakan dan Bang Erben gini aja. Nanti jawabannya bertanya gini. Jangan sampai bro pertanyaan itu lebih panjang daripada jawaban. Di mana-mana seperti itu. Saya statusku nggak bertanya Bang. Saya menjelaskan tentang kitab Anda yang tidak. Kalau kamu menjelaskan tidak ada yang jelas. Yang kamu jelaskan itu ajaran setan, ajaran iblis, ajaran setan, ajaran iblis. Itulah yang kami beritakan. Jadi apa yang kami sampaikan? Bentar. Sabar. Jadi begini. Baiknya kita diskusi aja biar dua arah gitu. Sebentar ya. Sebentar. Bang Erben. Iya. Aku tenang. Aku di mana-mana aku tenang. Ya, tapi Juma, gini bro. Moderator juga harus bijak. Kalau Juma membuat framing, karena ini saya yang membuat framing. Sebentar. Saya lebih pantas menjelaskan Anda dari diam. Anda imani saja. Kalau saya diam dulu ya. Aku mau bilang begini. Kalau ajaran Kristen seperti yang kamu jelaskan, maka saya katakan saya nggak mau jadi Kristen. Tetapi karena ajaran Kristen bukan seperti yang kamu jelaskan, maka saya menjelaskan samamu. Iya. Artinya, diam dulu. Ya sudah. Berarti kamu kitab Anda. Tidak ada kamu menjelaskan Bible. Saya menjelaskan kitab Anda. Saya tidak menjelaskan Kristen. Karena saya tahu Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Dari tadi kutanya samamu, di mana ayat Alkitab mengatakan Tuhan jadi manusia? Kan nggak ditunjukkan datanya. Loh, tadi kamu tunjukkan Yesaya 53. Siapa di situ? Yesaya 53. Ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus yang kau katakan ada dinubuatkan Yesaya 53 itu ciptaan Tuhan atau Tuhan? Kau goblok banget. Kau goblok banget sih. Goblok banget sih kamu. Maaf ya. Kamu tuh disebut orang gurunda tapi bodohnya minta ampun. Betul. Bang Erben. Kau katain saya bodoh. Tapi kamu jangan kamu melupakan yang tertera dalam kitabmu. Gini. Bedakan. Untuk semuanya gini lah. Bang Erben mendingan dua arah daripada dalam artian nanti kan Bang Zuma bertanya. Nah, Bang Erben menjawab. Nah, jawabannya itu mungkin kan kurang memuaskan Bang Zuma. Nah, lebih baik kita diskusi aja biar dua arah sehingga ada saling membantah. Baiknya begini, Bang, moderator. Baiknya begini. Bertanya kepada saya tentang Bible. Itu lebih bagus. Ini kamu goblok banget, kamu goblok. Lebih baik kamu yang bertanya Bible. Nah, itu Erben emosi banget. Mending diganti aja ya, Mas. Sebentar. Kalau emosi, sebentar. Bukan. Erben, kamu lebih pantas tanya Bible ke saya. Sebentar ya. Mending gitu aja. Ajaran Alkitab. Sebentar. Semua ajaran Alkitab yang diklaim Juma adalah ajaran Alkitab. Bagi kami orang Kristen itu ajaran setan.
itu ajaran iblis. Lanjut lagi. Iya. Jadi kalau orang Muslim percaya bahwa ajaran Kristen seperti yang disampaikan Juma, maka saya katakan kalian Muslim percaya kepada ajaran setan dan iblis. Sekarang saya akan menjelaskan sama Mus. Sekarang saya ini aja kita bahas satu topik. Apa kamu bodoh juga kamu lagi? Kalau kamu ngerokok terus, nggak gantian, kamu itu siapa? Gitu loh, gantian. Makanya aku bilang Bang, dia pantasnya bertanya Bible ke saya. Mana ada, waduh kasihan banget kan. Kalau saya dari tentang iman Kristen, baru tanya kamu. Tapi kalau bertanya sekarang saya tanya sama kau. Bagaimana baginda Muhammad lahir setelah 4 tahun bapaknya meninggal? Datanya silakan. Oke, saya share video. Ditampilkan, jangan berasumsi. Oke, saya share video. Video? Sudah ada resmi pada masa itu. Jantungan kau dong. Ada kameramen pada saat itu. Ada data di dalam video itu. Jantungan dia langsung. Langsung jantungan. Langsung. Silakan tunjukkan datanya, silakan. Saya jawab itu berawal dari narasi riwayat dari namanya itu Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad itu menempatkan kematian dari Abdullah itu pada saat Hamzah itu berumur 4 tahun. Itulah sebenarnya keracuan di sini. Ini tidak ya. Kehamilan 4 tahun. Ini terjadi ada siaran langsung nih. Di TV orang Arab. Ini TV orang Arab ya. Kalian nonton aja nih. Ini ada di TV orang Arab. Debat langsung nih. Ada profesor dari Al-Azhar di sini. Ben, kamu kok goblok dari dulu tapi pinter sih Ben. Itu profesor dari Misiri Pak yang ngomong. Bang Erben, tunggu dulu. Tadi kan sudah dijawab. Jadi kamu diam dulu, kamu dengarkan apa yang dijawab. Saya tunjukkan dulu datanya. Udah, saya udah nonton itu. Ini ya. Mana ada nonton datanya ada di situ orang sesama Muslim debat kok. Aduh, dengar dulu lah. Nanti kalau kamu dengar terima nggak apa-apa, tapi dengar dulu kan. Gini. Jadi itu berawal dari riwayat yang dari Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi. Keduanya itu menempatkan waktu kematian Abdullah itu pada saat Hamzah berumur 4 tahun. Sedangkan di dalam riwayat yang sama itu kan Abdullah dan Abdul Muthalib itu kawinnya sama waktunya. Sehingga dianggap itu kelahiran dari Rasulullah SAW dan kelahiran dari Hamzah itu bersamaan. Tapi di dalam narasi yang sama juga itu kematiannya Abdullah itu nggak berlangsung lama setelah Hamzah itu lahir. Di situlah kebingungannya. Tapi ada masalah penting di situ. Dia itu yang oleh Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi itu tidak bersanad. Dan itu kemudian dikomentari juga oleh siapa? Oleh Ibnu Katsir, oleh At-Tabari dan sebagainya. Dan mereka semua sepakat bahwa ini tidak bisa dipercaya. Gitu ya. Itu jawaban singkat seperti itu. Silakan yang lain. Dalam video itu ada seorang dokter yang lulusan dari luar. Juga tokoh Muslim dan mereka berdebat. Jadi udah. Saya butuh data. Layaknya ketika saya menjelaskan kepada kamu, anak Ahasiah lebih tua 2 tahun dari ayahnya Yoram. Saya ada data 2 Tawarik 21 nomor 5. Itu data. Kau takut toh? 2 Tawarik 22 nomor 1 sampai 2. Anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya. Itu data namanya. Nah sekarang kau tunjukkan video. Astagfirullahaladzim. Itu bukan data apaan itu? Video dari Arab kayak dari mana kayak acuan kita nggak ke sana, ada acuannya. Saya juga bisa bikin yang kayak gitu-gitu Erben. Tapi ini data di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil, ya. Saya tanya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 21 nomor 5, 2 Tawarik 22 nomor 1 nomor 2, anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya sendiri. Ada datanya. Buka Bible-mu. Sekarang mana datanya yang sesuai dengan video dalam Al-Qur'an? Ada nggak? Surah dalam, berapa? Sebentar. Di dalam video itu yang berbicara itu dah. Kenapa sih aku enggak dengerin dulu ya? Teman-teman muslim. Jangankan video, manusia pun bisa diedit menjadi Tuhan. Kalau hanya pemberitaan hoax gitu kawan. Oke, udah. Kembali. Jadi gini ya, supaya Juma ini hanya ngerocos aja ya kau. Jadi saya kalau kamu tertawa itu menunjukkan bahwa kami Yesus kawin menurut Barbara Tering. Ayo, itu dipakai boleh enggak? Kalau kamu sebentar. Kalau kamu yang tadi. Kalau Kristen ditinjau dari mana asal usulnya itu tadi, kembali ke sana. Apakah Yesus dengan Paulus itu pernah duduk bersama? Belum kita temukan loh dari tadi. Kata Alkitab tidak ada memang memberikan waktu Yesus masih di dunia bahwa Paulus itu duduk bersama dengan Yesus, tidak ada data. Tetapi kalau Paulus dipanggil oleh Yesus dengan cara yang ajaib, itu dinyatakan. Dan Paulus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, tulisan Lukas. Siapa penulisnya Kisah Para Rasul? Lukas. Dari mana Lukas tahu?
Ya, Lukas itu kan tahu pelayanan bersama Paulus dan para rasul itu jelas. Ya, tahu dari mana? Tahu dari mana? Sebentar dulu ya. Jadi Lukas ini kan seorang dokter. Dia mendampingi Paulus dalam pelayanan. Dia juga mendampingi para wakilnya Paulus. Bentar dulu, aku kan lagi jelasin. Kalau kamu baca, ya. Jadi bagi kami orang Kristen, apa yang dituliskan Lukas itu kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah terlibat dalam atau orang yang sangat dekat dengan peristiwa. Jadi bukan ditulis setelah ratusan tahun atau bukan katanya, tapi apa yang dilihat faktanya. Di situ baru kalau berbicara tentang apa ajaran Paulus yang sejalan dengan Yesus. Yang pertama ya, berbicara tentang bahwa Allah itu Esa. Surat-surat Paulus sangat banyak menegaskan tentang keesaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama menekankan tentang ajaran kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Yang berikut tentang perkawinan itu monogami loh. Ajaran Yesus, ajaran Paulus tentang perkawinan itu monogami. Bahkan tidak boleh perceraian. Itu jelas. Baru ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sejalan dalam hal apa? Contoh, tidak membenarkan namanya peperangan angkat pedang untuk memberitakan Injil. Etika dan moral yang diajarkan Yesus itu disampaikan, diteruskan oleh Paulus. Kalau kami persoalkan masalah sunat, di dalam ajaran Injil tentang sunat yang dibicarakan Yesus, tidak ada dikatakan bahwa orang non-Yahudi harus disunat. Jadi gini, orang Muslim seringkali gagal memahami sunat. Kenapa? Karena di Quran sendiri tidak ada ajaran sunat itu seperti apa. Bahkan kata sunat tidak ada. Menurut saya, Juma terlalu berani berbicara sunat kepada orang Kristen karena di Quran sendiri tidak ada kata sunat. Itu yang harus kamu tahu. Di dalam Kejadian 22:17 itu sunat itu adalah untuk Abraham dan keturunannya serta hamba-hambanya atau orang-orang yang dibelinya. Kami orang Kristen bukan hamba Abraham, maka kami tidak wajib disunat. Tetapi kalau orang Yahudi, dengar dulu. Tetapi orang Yahudi dimanapun itu mereka disunat, dan mereka itu disunat bukan pakai kampak. Bukan disunat pada usia tapi usia 8 hari. Poinnya Bang, poinnya adalah ajaran Paulus sejalan dengan ajaran Yesus. Oke, baik. Tetapi kalau kami mengatakan tidak sejalan karena kami tidak pernah itu memahami ajaran Paulus. Bentar, Bang Erben, di mute dulu Bang Erben. Jadi kita berganti ke Bang Suma, termasuk tadi Bang Suma tentang masalah bahwa sunat adalah tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, padahal kan ada milah Ibrahim di sana. Silakan Bang. Ya. Jadi gini, sahabat saya bukannya mengecilkan apa yang Anda paparkan. Tapi lagi-lagi, ya, Anda tidak bisa membuktikan pengajaran Yesus itu bahwa Paulus ini, pendiri Kristen ini, itu pernah semeja, sebangku, sekelas dengan Yesus. Kalau kemudian Anda mengatakan Lukas, tapi apa buktinya? Hanya katanya, tidak bisa kayak begitu. Untuk membenarkan sebuah ajaran harus terbukti dengan akurat. Kalau Anda ingin mencari titik kebenarannya. Kalau Anda mengatakan sama-sama, bukan hanya kesamaan aja yang menjadi patokan untuk menyatakan sesuatu ajaran itu benar atau tidak. Masalahnya di sini adalah Yesus itu sebagai sumber. Dan Yesus berpesan kepada muridnya agar tidak ke bangsa lain. Nah, coba lihat. Ketika Anda mengatakan ajaran Anda adalah ajaran kasih, tidak ada perintah di dalam pengajaran Yesus tentang kekerasan. Anda lupa Matius 10 nomor 34, Lukas 12 nomor 51, Lukas 12:49, Lukas 19:27. Itu aja dulu. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sekiranya Yesus berhasil menjadikan Yerusalem itu semuanya menjadi muridnya, ini yang terjadi, bro. Sayangnya muridnya cuma 11, 12, itu pun satu berkhianat. Andai saja Yesus berhasil menggalang kekuatan di tengah-tengah pemerintahan Romawi pada saat itu, ini yang terjadi. Sedangkan tidak terjadi, ya kita lihat bagaimana penjajahan di atas muka bumi. Jadi itu Anda harus pahami, jadi kasih itu bungkus, bawa pulang. Itu nggak berlaku. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak ada ajaran sunat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Perintahnya jelas, ikuti ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Salah satunya sunat. Itu kenapa dikatakan ajaran Ibrahim? Kenapa dikatakan dinul? Kenapa dikatakan din? Kenapa dikatakan milah Abraham? Karena perintah sunat itu datang dari Allah. Berarti ajaran, berarti kalamullah, berarti perintah dari Sang Pencipta. Nah, perintah dari Sang Pencipta kepada Abraham inilah diperintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk mengikutinya. Apa ajarannya? Sunat. Jadi poinnya sunat. Itu. Ketika dikatakan oleh Yesus, aku mengenal muridku, muridku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yang mengikuti Yesus sunat, yang muridnya harus sunat. Yang tidak sunat, murid palsu. Hanya di mulut mengatakan murid, tapi pada kenyataannya pembangkang. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu adalah pengikut, dia dipilih, dia pernah didatangi secara ajaib. Kawan, Paulus mengaku dipilih dari sejak lahir. Murid-muridnya, ya, itu tidak pernah mengaku dipilih dari sejak dalam kandungan.
Paulus ngaku dari sejak kandungan dipilih. Tapi kenapa pengajarannya, seluk-beluk kelakuannya, perilakunya, kesehariannya tidak pernah bersama dengan Sang Mesias, selayaknya Harun dengan Musa? Kenapa? Ada apa? Sementara Yesus memperingatkan murid-muridnya, waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, orang Saduki. Siapa dia? Itu yang perlu kamu pahami. Karena itu kemudian saya ingin membantu Anda memahami jejak di mana bisa kita temukan Paulus pernah bertemu dengan Yesus mengajarkan tentang konsep jangan bersunat. Kalau kau bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Yesus sendiri mengatakan, ya, pengikutku adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sunat, Yesus sujud dalam beribadah, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Dia menjalankan syariat, aturan-aturan Tuhan yang ada dalam perintah yang termaktub di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah, Paulus tidak. Dia mengatakan, dulu aku hidup di dalam Torah. Lalu kemudian setelah aku hidup di dalamnya, kuasa maut itu datang. Tapi setelah dia datang Yesus Kristus membebaskan dia, maka dia bersuka cita lagi. Tidak lagi hidup di dalam ketentuan-ketentuan Tuhan. Galatia 5 nomor 1, 1 Korintus 15 nomor 56, Filipi 3 nomor 7, 8 dan seterusnya. Ya, jadi kita belum menemukan titik terang antara pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus. Silakan. Oke, tanggapi Erben. Oke ya. Oke, Saya ya, akan presentasi. Dengarkan baik-baik ya. Oke, silakan disimak. Oke, kita lihat bukti-bukti kerasulan Paulus meneruskan dan meneladangkan ajaran Yesus. Jelas tentang Allah itu Esa. Sama. Yang berikut Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa. Paulus juga ya, data-datanya ada. Kemudian ajaran Yesus tentang perkawinan dengan ajaran Paulus tentang perkawinan sama, mengalami kesetiaan, kesucian. Data-datanya ada. Ajaran Paulus tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dengan ajaran Yesus sama, data-datanya ada. Saya tidak usah. Ajaran Yesus tentang keselamatan di dalam diri Yesus dengan ajaran Paulus keselamatan di dalam Yesus jelas. Adanya tentang keselamatan yang pasti jelas. Ajaran Yesus tentang memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil dengan Paulus sama. Ajaran Yesus tentang kerajaan surga dengan ajaran Paulus kerajaan surga benar, tidak ada seksual dengan bidadari. Jelas ya. Ajaran Yesus bahwa seorang utusan Yesus dalam memberitakan Injil diperlengkapi untuk mengadakan kuasa dengan Paulus sejalan. Ajaran Yesus itu berpusat pada topik kerajaan Allah. Paulus juga demikian. Ya, kita lihat. Ajaran Yesus mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan kuasa kepada Yesus sebagai hakim yang adil dari zaman. Jangan kenapa misalkan Paulus. Itu ya, sekarang saya tunjukkan lagi secara cepat karena ini waktunya terbatas. Saya tunjukkan lagi sama kalian ini ya. Kita lihat apa? Kalau bicara sunat, di dalam Quran tidak ada kata sunat. Mila Ibrahim itu tidak jelas apa itu mila Ibrahim. Saya juga bisa katakan mila Ibrahim kurban. Tapi kurban yang bagaimana? Sunat dalam kitab ajaran Paulus, Paulus itu tidak menentang sunat. Tetapi bagi Paulus sunat itu memang tidak menyelamatkan. Sunat itu adalah tanda perjanjian bagi orang Israel. Maka sunat itu tidak perlu kepada orang-orang di luar Israel. Yesus disunat. Betul. Yohanes Pembaptis disunat. Mengapa Yesus disunat? Karena Yesus orang Yahudi. Yesus terhadap sunat hanya ini dikatakan oleh Yesus. Sunat tidak berasal dari Musa, tetapi dari moyang kita. Cawan dan pinggang kamu bersihkan. Jadi intinya di dalam Yesus itu bukan hukum sunat yang menyelamatkan. Karena hukum sunat itu tidak berbicara keselamatan. Itu berbicara tentang perjanjian Abraham dengan Allah, bahwa Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi bagi orang Muslim apa arti sunat? Yang penting potong ujung burung. Itu doang, gak ada arti yang lain. Coba boleh ada makna sunat itu di dalam kitab Keling? Gak ada. Rasul Paulus terhadap sunat, Roh Kudus itu diberikan bukan kepada orang yang bukan karena disunat atau tidak. Orang yang tidak bersunat tetapi melakukan poros sama dengan orang yang disunat. Jadi bagi orang Yahudi sunat itu wajib, tapi bagi orang di luar Yahudi sunat itu tidak diwajibkan. Tapi boleh iya, boleh tidak. Itu yang jelas. Ini semua data-datanya saya tidak bacakan karena waktunya. Ini Paulus terhadap sunat, perhatikan ini ya. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Gak ada gunanya burung itu disunat kalau hatinya busuk, gak ada. Tetapi kalau orang seperti saya bukan Yahudi, ketika saya percaya kepada Yesus saya selamat, gak perlu disunat. Tapi kalau saya mau disunat boleh. Karena sunat itu tanda perjanjian untuk Israel saja itu. Tapi kalian karena nggak punya hukum sunat itu, kalian nggak ngerti apa-apa. Coba kalian baca itu hukum sunat itu di zaman Abraham. Itu bagi Abraham dan keturunannya serta orang yang sudah dibeli mereka tinggal di rumahnya. Saya bukan budak Abraham. Kalian juga bukan budak Abraham. Tapi kenapa kalian disunat? Urusan kalian lah itu. Orang Yahudi bersunat tetapi percaya, tidak percaya pada Yesus tidak selamat. Ini dia. Lihat ini ya. Jadi intinya di sini Galatia 3:13 itu. Tetapi aku sekali-kali tidak bernegasi selain dari salib Kristus. Intinya orang Yahudi disunat, yes. Tapi orang Yahudi tidak disunat juga, yes. Tapi intinya adalah percaya Yesus. Mau disunat burung itu sampai habis dengan telurnya, tapi kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, sebagai kuriosnya, Tuhan kurios, maka nggak ada guna. Itu harus kalian lihat ini semua. Intinya di sini keselamatan tidak datang melakukan kumparat, melainkan oleh kasih karunia Tuhan melalui Kristus. Ya, jadi itu bro. Kalau mau bicara sunat,
dilengkapi dulu kitabnya supaya bisa imbangi saya dalam diskusi kalau bicara sunat. Apa itu nilai Ibrahim? Gak ada. Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia ini Paulus. Bahwa Paulus menerima dari Yesus. Aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ini ada datanya nih. Kisah 9. Semua ada. Perhatikan Paulus dikatakan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul. Sebelum aku Paulus sendiri nih. Aku terima dari Tuhan Yesus. Oke, ini semua ada perhatiannya ada ya. Bahwa Paulus itu diangkat Tuhan. Silakan Bang Suma ditanggapi Bang Suma. Saya kalau bicara rata lengkap. Makanya saya katakan Anda itu tidak menjelaskan, yang ada mengaburkan. Ketika Anda berbicara mengenai sunat dalam Islam, Allah menerangkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnas imama. Jadi ini kepada seluruh umat manusia. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Hanya orang-orang yang zalim yang tidak berlaku janji Allah kepada mereka. Artinya, orang-orang zalim ini ketika diperintahkan bersunat, ya mereka menganggap sunat itu bukan apa-apa. Itu orang zalim, dan orang zalim itu kekal di neraka. Ayat ini sudah sangat jelas menerangkan. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Kemudian Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi janji Allah kepada Abraham tidak berlaku bagi orang-orang zalim memang. Mana orang zalim itu? Orang zalim yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab Kejadian nomor 17 pasal 14. Orang-orang yang tidak menyunatkan dirinya harus dihukum, harus dibasmi karena tidak menepati janjiku. Ini adalah perjanjian kekalku. Itu data, kalau data. Saya nggak perlu tunjukkan yang kayak data-data kayak begitu tadi. Tapi cukup teman-teman pahami. Ya. Data ini sangat jelas. Kemudian, ketika Al-Quran menerangkan perintahnya ikut kepada milah Abraham, berarti harus ikut kepada Nabi Abraham. Dalam konsep kalam, dalam konsep perintah kepada Abraham tentang apa yang dititahkan Allah kepada dia dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, kemudian kita sanggah apa yang diterangkan oleh pengikut Paulus barusan. Di dalam kitabnya Yesus, Torah, Kejadian, Imamat, dan seterusnya, di situ diterangkan begitu bagaimana detailnya tentang sunat. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu wajib disunat. Keturunan secara turun-temurun, Kejadian 17 nomor 10. Lalu kemudian keturunannya Abraham, Lukas 2 nomor 22, disunat Yesus. Imamat 12 nomor 3, pada hari ke-8 haruslah dikerat daging kulit khitan anak laki-laki. Itu yang terjadi terhadap konsep pemahaman Ibrahim, keturunan Abraham dari silsilah Yakub, Ishak. Coba kita bandingkan. Nah, ini kita bandingkan nih orang yang kemudian melakukan pengajaran yang tidak berkesuaian dengan ajaran Yesus. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius, tidak setitik pun dihilangkan meskipun yang paling terkecil di dalam hukum Taurat sebelum langit bumi lenyap. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Paulus tahu ini dari mana? Setidaknya saudara Erben bisa menunjukkan perkataan Yesus kepada Paulus. Tapi mana perkataan itu? Harusnya Paulus mengatakan, kalau Yesus berkata kepada Paulus. Paulus kemudian menyampaikan, Yesus berkata, jikalau kamu menyunatkan. Tapi ini tidak. Paulus sendiri yang berkata, kedudukan Paulus tinggi mana dengan Yesus? Tapi kalau kemudian saudara Erben mengatakan, itu kan untuk kami yang non-Yahudi, ya sudah, berarti Anda harus menelan. Anda bukan pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus kudu wajib hukumnya mengikuti apa yang kemudian Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Waspada kepada siapa? Bukan kepada bangsa Arab, tapi bangsa Bani Israel itu sendiri. Nah, Paulus ini siapa? Bani Israel, katanya sih. Demikian. Oke, tanggapi, Erben, silakan. Berarti Juma ini nggak menyimak apa yang kusampaikan tadi. Sebelum saya membahas sunat itu, saya mau katakan ayat yang kamu kutip tadi dari sini, ini berbicara ketika Yesus datang nanti di akhir zaman ini, bro. Akan tetapi semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuh mereka di depan mataku. Memang nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan menjadi raja segala raja, dia menjadi hakim yang adil. Yang namanya hakim itu tentu menghukum orang yang berdosa, memasukkan ke neraka. Dan itu yang terjadi di situ, namanya hakim. Kalau hakim itu memasukkan orang berdosa ke surga, itu namanya bukan hakim, bro. Itu ece-ece itu.
Jadi bertobatlah kalian yang menolak Yesus, itu maksudnya di sini. Kalau nggak bertobat, maka akan dicampakkan. Bukan di masa zaman Yesus ini dilakukan, tapi ini berbicara tentang akhir zaman. Masalahnya di sini bro itu kan kurang suka membaca utuh. Sekarang saya tunjukkan sama kamu bro tentang sunat dalam konteks Abraham ini darahnya. Jadi kalau kamu percaya dengan kitab yang kamu sebutkan tadi itu, kamu baca baik-baik, baca pakai mata, bukan pakai mata kaki. Sunat pertama kali dibicarakan dalam Alkitab peristiwa Abraham, yaitu sebagai tanda perjanjian kepada Abraham sebagai bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bangsa-bangsa. Itu jelas. Inilah perjanjianku, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, betul. Perhatikan, Yesus orang Israel disunat, Paulus orang Israel disunat, semua orang Yahudi disunat. Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Masalahnya cuma kamu keturunan Abraham enggak? Kalau ada, mana silsilahmu? Baginda Muhammad aja masalah keturunan Abraham belum ada kesepakatan di Muslim bro. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu kalau sudah dibeli. Kami belum dibeli Abraham, bukan orang Yahudi. Orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsamu. Jadi ini perintahnya. Kalau saya kan bukan tinggal di bangsa Israel sana. Kalau saya di Israel, saya disunat karena saya harus mengikuti peraturan mereka. Saya nggak di Israel. Aku di Indonesia, aku di tanah Batak, aku orang Batak, Dia telah mengingkarinya. Jadi bro, kalau kamu baca teliti. Kamu kan guru enggak? Anak TK kamu bro. Kamu bilang tadi apa yang kujelaskan ini mengaburkan buatmu. Kenapa? Karena kamu mau kesesatan ajaran iblis yang kau ajarkan itu didengarkan orang. Saya ketika aku datang, semua ajaran iblis yang kamu sebarkan tentang kekristenan itu saya kaburkan, bila bentuk saya lenyapkan. Itulah tujuan saya berbicara di sini bro. Di situ ya, baru dikatakan orang-orang Yahudi tidak bersunat dilenyapkan. Betul. Makanya orang Yahudi dimanapun sampai hari ini disunat. Tapi kalau bukan orang Yahudi nggak perlu disunat bro. Itu dia, makanya harus jelas. Jadi bro Juma, saya katakan gini, kamu kan suka mengajarkan Alkitab secara salah. Kenapa? Karena kamu nggak pernah membaca, kamu nggak ngerti namanya hermeneutik, berbicara konteks dekat, konteks jauhnya. Yang penting kamu comot, kamu nggak tahu latar belakangnya. Aku heran lihat kamu. Makanya supaya kau layak jadi gurunda, kau harus jadi muridku dulu bro. Kalau kamu sudah jadi muridku, maka kamu layak jadi gurunda. Karena banyak murid aku yang sudah lulus. Akhirnya mereka panggil aku gurunda, tapi aku bilang jangan panggil aku gurunda, cukup Juma, gurunda TK, aku bilang. Jadi bro, saya katakan begini ya. Jadi kalau berbicara sunat tadi di dalam Quran itu ikut mila Ibrahim. Ibrahim itu kok dengar itu katanya disunat pakai kampak. Ya kalian disunat pakai kampak lah kalau gitu. Nggak begitu cara belajarnya juga. Mila Ibrahim itu apa saja? Apakah hanya sunat? Sunat itu seperti apa? Kalian paham nggak? Kalau kalian mengerti sunat itu seperti yang ayat dibaca tadi, ayat yang mana menjadi acuan kalian disunat sehingga kalian disunat berapa hari gitu ya? Kecuali kalau Ibrahim yang ada di Quran bukan Abraham yang ada di Alkitab. Kalau begitu sunatnya bagaimana urusan kalian lah itu. Jadi saya mau katakan tidak ada kata sunat di dalam Quran. Bahwa Ibrahim itu agama, iman, terserahlah apa di situ. Abraham itu Allahnya Allah yang Esa, bukan Allah Yesus itu. Allah mereka itu dipanggil sebagai Bapa. Ya, jadi kawan-kawan saya mau katakan sama kalian supaya kalian itu jadi orang yang luar biasa. Ya, jadi nanti kau cari dulu apa itu sunat, apa artinya, latar belakangnya, tujuannya kemana-mana. Itu kau jelaskan dulu. Jangan hanya nilai Ibrahim apa, kenapa di surat tadi sekian. Ya, oke. Jadi ajaran Paulus poligami nggak ada, ajaran Yesus juga nggak ada, tapi ajaran baginda yes, tapi beda. Waktu habis. Baik, saya tanggapi yang terakhir ya. Kalau kemudian saudara Erben tadi mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus, justru kalau percaya kepada Yesus wajib hukumnya sunat. Tapi dia katakan saya bukan Bani Israel, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Karena Yesus memang mengajar hanya kepada Bani Israel saja. Nah, kemudian berbicara mengenai sunat. Anda mengatakan tidak wajib bagi kalian karena kalian Batak. Artinya Yesus memang bukan untuk kalian. Kan Yesus mengatakan aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Murid-muridku mengikuti aku, mendengarkan aku. Berarti mau Anda ikuti nggak bisa. Karena Anda bukan masuk dalam golongan siswanya, muridnya. Anda di luar kelas. Ya, Anda di luar kelas. Makanya nanti ada yang diusir. Orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, nama Yesus diusir karena bukan bagian daripada muridnya. Orang luar yang ngaku-ngaku kemudian. Lalu Anda bercerita tentang apa tadi? Tentang poligami. Bukan, Anda bercerita tentang Lukas ya. Anda mengatakan itu berbicara mengenai hari kiamat. Aduh, Erben. Anda mengaku gurunda. Banyak murid Anda tapi tidak ada yang panggil Anda gurunda, sakit hati Anda. Di dalam Lukas 19 nomor 27 itu tidak berbicara mengenai hari kebangkitan. Ini berbicara mengenai seteru Yesus yang ditolak pada masa itu. Ya,
Lalu kemudian di dalam pengajaran Lukas nomor 14 nomor 26, ini Yesus sudah mengatakan, jika engkau mau jadi pengikutku, kamu kudu wajib membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan yang tadi itu bukan seperti yang Anda gambarkan, ini datanya sudah ada. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Kalau orang tidak membenci ibunya, nggak boleh menjadi muridku. Lalu kemudian Yesus dengan terang mengatakan, di dalam data yang saya sajikan kepada Anda di awal, bahwa Lukas 12:41 itu bukan mengenai akhir zaman ataupun kebangkitan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, di bumi, bro. Ya, bukan di hari kebangkitan. Dia melemparkan api ke bumi supaya apa? Supaya api itu telah menyala. Lukas 19 nomor 27, seterusnya itu harus dibunuh di depan matanya. Terkait dengan poligami, ketika Anda itu menggunakan akal sehat, kitab yang lebih tua daripada kitab yang Anda pegang sekarang, itu mengajarkan Yesus menjanjikan 100 istri buat pengikutnya. Bukan buat Anda loh ya, pengikutnya. Itu Anda harus pahami, Saudara Erben. Nah, sepanjang Anda menjelaskan, Anda sedikit pun tidak memberikan titik terang antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Yang Anda akui percaya kepada Yesus adalah ketika Anda melaksanakan perintah Paulus, baru Anda dikategorikan sebagai percaya kepada Yesus. Padahal percaya kepada Yesus ya, percaya bahwa dia utusan Tuhan. Itu poinnya. Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus bagi Anda adalah nabi. Yesus bagi Anda adalah rasul. Tidak ada embel-embel firman menjadi manusia. Lalu Anda mengatakan tidak ada Hasem jadi manusia. Tetapi firman katanya adalah Hasem itu sendiri. Firman adalah hal yang kekal di dalam dirinya sendiri. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah di situ? Hasem. Yang kalian sebut Yahweh. Lalu kemudian aku dan Bapa adalah satu. Apa maksudnya? Iya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Lalu Anda mengatakan, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yahweh jadi manusia? Lah memang nggak ada. Karena itu tinggalkan ajaran itu. Karena nggak ada ajaran itu. Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul, dan ending kesaksian Yesus itu yang harus dipercaya, bukan ajaran Paulus. Yesus bersaksi tentang dirinya, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu bahwa aku melakukan pekerjaan, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi sehebat apapun pekerjaan Yesus, ya, dia bisa membuat roti menjadi gunung, gunung menjadi mobil, mobil menjadi pesawat. Kesaksian dari pekerjaan itu hanya sebagai utusan Tuhan. Waktunya habis. Oke. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi percaya Yesus wajib sunat tidak ada juga ajaran Yesus. Bahkan kata sunat setahu saya yang diajarkan Yesus itu tidak seperti yang kamu bilang. Makanya saya bilang, kamu baca apa bro? Ya, tapi yang diajarkan Yesus itu orang yang percaya padanya itu wajib dibaptis. Saya dibaptis bro, bukan disunat. Kalau orang Yahudi nggak usah diomongin, mereka udah disunat bro cuma. Makanya bro kalau baca itu jangan baca kayak komik, kayak apa? Baca kayak kitab bobo, jangan. Baru kau bilang Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi banyak orang Muslim klaim Yesus sama dengan Isa. Isa itu rahmat bagi semesta alam. Dia hakim yang adil dari zaman. Katanya satu hakim yang adil dari zaman. Bagaimana ini? Amir mana ini? Aduh, jangan gitulah. Waktu-waktu dong, di situ ya. Jadi kamu kadang demi menyerang atau demi ingin mengalahkan aku, tapi saya pastikan gak akan pernah aku kalah kalau kau kayak gitu masih. Ya, ilmumu harus ya, profesor. Dengar dulu. Yesus, jangan potong. Di mana ajaran Yesus mengatakan kalau percaya pada hari sunat? Tidak ada ya. Jadi kalau cuma mengatakan ada, itu kolok-kolok. Oke. Baru saya mau tegaskan samamu, firman itu adalah Allah, adalah di situ ini apa N dari kata ini itu artinya bahwa gini, pikiranku ada dalam diriku, maka pikiranku adalah aku. Firman Allah di dalam diri Allah, maka firman Allah karena di dalam dirinya itu artinya. Saya udah ulang-ulang jelaskan samamu, apa perlu nanti apa dikasih catatan terus. Sebentar, belum selesai. Masa udah selesai? Makanya aku dan Bapak adalah satu ini saya presentasikan samamu bro, supaya kamu mengerti. Belum ada 5 menit jangan gitu. Perhatikan ini ya. Kata satu di situ tuh. Timernya dulu. Yaudah. Oke udah, bikin aja. Enggak usah lagi 5 menit, potong 2 menit. Itu kata satu itu di situ bro, adjektif, neutral, singular, nominatif, nodigri. Kata sifat netral, tunggal, subjek, sederajat, setingkat, setarat. Jadi Yesus dengan Allah sama-sama memiliki sifat sederajat, setingkat, setarat dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan itu dikerjakan terus-menerus. Oleh sebab itu maka arti kata kami adalah satu di situ. Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus-menerus mengerjakannya secara bersama-sama. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat sederajat, setingkat, setara. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan merupakan pekerjaan Allah atau sedang bekerja bersama-sama Allah.
Bahwa juga dikatakan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hal ini terlihat dengan jelas dalam ayat 25b. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Dan juga dalam ayat 32 di mana Yesus berkata, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Jadi ayat ini tidak sedang menunjukkan bahwa Bapak Yesus sendiri, nggak ada itu. Itu ajaran beda. Jadi kalau kamu mengatakan ajaran Kristen seperti yang kau katakan, artinya kamu itu selevel dengan ajaran bidah di Kristenan. Ini saya tunjukkan aja artinya, supaya saya nggak usah baca-baca semuanya. Oke, jadi berjumlah Yesus dan Bapa itu kata satu di situ tuh saya tunjukkan ya. Sebentar. Kata satu itu ini, kau lihat ini. Ini adjektif neuter singular. Contoh, saya kasih gambaran supaya kamu gampang mengerti. Aku dan kau juga satu. Satu apa Juma? Satu bangsa. Satu apa? Satu debat, satu room. Jadi satu itu jangan kau pikir satu biji. Makanya harus belajar kita ini menjadi orang yang cerdas. Harus layak jadi guru enggak, bukan anak TK. Itu yang saya katakan. Jadi firman di dalam diri Allah. Ya di dalam diri Allah firman itu ya Allah lah firman. Apa seperti kamu pikiranmu bukan kamu? Apa pikiranmu di luar dirimu? Kan enggak. Sesuatu yang ada di dalam dirimu ya bagian dari dirimu. Pikiranmu, jiwamu, rohmu dalam dirimu. Ya dirimu lah itu. Apa pikiranmu di luar dirimu? Sehingga kamu punya pikiran. Jangan-jangan aku berbicara dengan orang yang pikirannya tidak ada. Kan lucu. Jadi Bojuma, saya mau katakan samamu, kamu harus banyak belajar dari saya. Semua apa yang kau katakan tentang kekristenan, saya katakan itu ajaran setan, ajaran iblis. Kalau apa yang saya jelaskan ini menaburkan, berarti saya berhasil membongkar bangkitkan segala kesesatan yang kau tebarkan tentang kekristenan. Kalau kamu memang jantan, kamu jantan, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya, kusikat kau habis kau. Ingat itu ya. Kalau kamu jantan, kutantang kau, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya. Lebay kau. Sikat habis kau. Bertahu kau. Ajaran Yesus. Oke, kau temui tantangan saya ini. Kau temui tantangan saya ini. Kapan kamu siap? Ada moderator yang netral. Sikat kuratakan. Dari awal kamu lari ke sunat, lari ke Matius, lari ke Lukas. Pertanyaan saya di awal kamu nggak sentuh sampai jam sekarang. Apa yang nggak disentuh? Mana ajaran Yesus yang membuktikan dia berkesaksian ajarannya dengan Paulus, dengan dia bertemu mana? Oke. Ada. Ini, tapi kamu nggak lihat selainnya tadi. Kamu gimana sih? Nangis. Kamu Lukas itu adalah dokter. Hanya itu tadi. Tidak sampai kepada Yesus, kawan. Udah ditunjukkan tadi, makanya kau punya mata. Ini lihat. Oke. Paulus mengaku dia dipilih dan sejak dengan ibunya. Mereka cuma selisih 2 tahun. Gimana Yesus jalan bersama dengan Paulus? Yang memilih Yesus apa? Ayo. Yang memilih ini yang menentang saya. Di mana Yesus dan Paulus jalan bersama di mana? Oke, saya jawab. Yesus berkeliling di Galilea mengabarkan Injil kerajaan Allah. Paulus di mana saat itu? Di mana saat itu? Paulus. Dengarkan ya. Paulus sebagai orang. Yesus mengajarkan Injil. Anak TK ini gimana sih anak TK ini? Mau dijawab, Pak. Jawab. Dengarkan ya. Teman-teman, dengarkan apa jawabannya. Silakan. Paulus orang Yahudi. Sejak zaman Abraham, orang Yahudi sudah dipilih jadi berkat. Makanya kalau kau baca ayat itu ada namanya dipilih, dipanggil, diutus, ditetapkan, ada itu. Di mana Paulus ketika Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah? Lari Paulus. Tisu di mana? Tisu. Dengarin. Di mana? Belum selesai, gimana sih? Kamu jangan anak TK dong. Kamu lari ke Abraham. Ya kalau kita berjalan bersama. Sekarang Yesus sudah ada yang muncul mengaku utusan Yesus. Ketika Yesus keliling di Galilea, Paulus di mana, coy? Oke, lihat, ya. Oke ya. Yang memilih Paulus sejak dalam kandungan adalah Bapa di sorga. Yang memilih Paulus menjadi rasul adalah Yesus. Kenapa? Karena rasul itu harus menjadi pilihan Yesus. Tetapi menjadi seorang pelayan. Ketika Yesus mengajarkan Injil kerajaan Bapa di Galilea, di mana Paulus? Tidak, kan tadi kamu berarti nggak dengar jawaban saya. Pada saat Yesus mengajar, Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Karena Paulus itu rahim ibunya. Yang memilih itu Bapa di surga, bukan Yesus. Jadi Bapa dan Yesus beda? Beda, siapa yang bilang Yesus Bapa itu? Makanya aku bilang ajaran yang kau sampaikan itu beda semua. Iya. Kau kemana aja? Dengarkan semua orang Muslim. Yesus dan Bapa ini beda. Yesus bukan Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Dari kemana aja kau selama ini Juma? Apa kamu tidak punya kemampuan nalar? Dari kamu, Erben. Di mana aku pernah? Ampun. Itu sendiri, Erben. Oke, Erben. Aduh, ini bisa tunjukkan pada kamu. Diam. Aduh, Juma. Oke. Anda tidak bisa menunjukkan ya. Anda sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti
bahwa apa yang diterangkan oleh Paulus dia dipilih dari sejak rahim ibunya itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena pada saat Yesus ada di Galilea mengajarkan tentang kerajaan Allah di Yerusalem, ternyata Paulus tidak sama sekali bersentuhan dengan Yesus. Sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Sekali lagi, sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Jadi yang berhak kemudian menulis surat, orang-orang yang berkesesuaian ajarannya, hidup bersama dengan Yesus, yang mengajar bersama dengan Yesus, dikejar-kejar oleh Romawi bersama dengan Yesus, itulah yang berhak. Seperti Filipus, Maria, Thomas, Andreas, dan seterusnya. Iki Paulus iki sopo? Kok tiba-tiba muncul, ngaku dipilih sebagai rasul, dan kemudian menghujat ajaran Yesus, yang Yesus katakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Matius 5. Matius 19 nomor 17, keselamatan untuk memperoleh hidup kekal itu menurut Yesus adalah hidup di dalam melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Berarti kembali ke hukum Taurat. Sementara hukum Taurat menurut Yesus itu adalah sewot maut. Orang jatuh ke dalam dosa karena kutuk Taurat. Sementara di dalam pengajaran Yesus, di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia terhadap Allah. Dengan cara apa? Dengan senantiasa berpegang pada apa? Pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Di mana ketetapan, perintah, dan aturannya? Di dalam Taurat. Bagaimana dengan Taurat menurut ajaran Paulus? Taurat itu sangat maut. Yesus mati di atas salib, menyelamatkan Kristen dengan mati terkutuk di atas tiang salib. Nyambungnya di mana ini ajaran? Katanya lahir di dalam rahim terpilih dari sang Bapa. Ketetapan yang harus ditaati menurut Yesus menjadi sumber keselamatan Bani Israel. Lawang ini kok malah ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel dihapuskan dengan diganti mati Yesus di tiang salib untuk kemudian menebus dosa-dosa mereka dari hukum Taurat. Ini yang rancu, saudara Erben. Kalau Anda mengatakan saya bidat, saya menjelaskan kepada Anda dan didengarkan teman-teman Kristen Anda yang lain yang mengajarkan siang dan malam Yesus itu adalah sang Bapa yang nusul menjadi manusia. Bahkan ada di antara mereka yang berani mengatakan Bapa ikut dikandung dengan Maria, dilahirkan Maria. Ketika Yesus mati, Bapa juga mati. Ada dari golongan kalian yang mengatakan itu, saudara Erben. Jadi kalau Anda sekarang ini tampil mengatakan dia, terangkan kepada saudara Kristen yang lain. Tapi saya melihat Anda masih mengakui firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah satu hal yang ada di dalam diri Allah yang kekal. Berarti bagian dari yang kekal itu menjadi tidak kekal, yaitu menjadi manusia. Ini konsep dari mana? Sementara Yesus mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan. Ketika Anda berbicara pekerjaan Yesus menjadi saksi tentang dirinya, maka murni itu iman saya, saudara Erben. Apapun kehebatan Yesus, hanya sebatas utusan Tuhan yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kami menyebutnya Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Dan pasti dia akan mengaminkan, mengiyakan bahwa yang saya maksud adalah pencipta langit dan bumi. Karena kami tidak menyerupakannya, menyetarakannya dengan makhluk. Berbeda dengan konsep iman yang mengatakan Tuhan itu firman-Nya menjadi manusia. Dan manusia itu adalah, ya, tanya aja kepada teman-teman Kristen yang lain. Jangan Anda membohongi diri. Bahwa sebagian besar Kristen menganggap Yesus itu adalah inkarnasi dari Bapa. Itulah yang ada di dalam konsep agama Anda. Kalau Anda sendiri yang mengakui itu, ya silakan. Itu satu perkembangan yang baik. Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu sebagai Bapa yang menjelma menjadi manusia, berarti Anda selangkah menuju hidayah. Yang ingin saya lihat dari pengajaran Anda tadi petantang, petenteng, membahas ini dan itu, Anda tidak bisa menunjukkan pola pengajaran Yesus berdampingan dengan Paulus. Dipilih menjadi rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Dahsyatnya menurut Anda dipilih oleh Bapa. Seharusnya kalau Bapa yang memilih Paulus, maka dia akan mendapatkan mandat untuk menjadi minimal panglima perangnya Yesus. Minimal menjadi tukang tulisnya Yesus. Faktanya malah bertentangan. Silakan. Sudah habis. Oke, jadi sebentar kita fine aja. Jadi Juma ini nggak bisa membaca dengan bagus. Coba lihat ini ya, Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Perhatikan ayatnya ya. Tetapi ia, Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Perhatikan ya. Ini saya kasih contoh dengan ini, iya, Allah ini. Kasih karunia-Nya siapa? Yesus. Menyatakan anaknya Yesus. Makanya, jadi yang memilih sejak kandungan itu Allah Bapa di surga. Terus, Paulus ini dipilih menjadi rasul oleh siapa? Oleh Yesus. Karena rasul itu adalah murid Yesus kepada orang Yesus. Jadi kalau kamu lihat ini Paulus ini, lihat ya, dipilih, dipanggil, ditetapkan. Ini jadi Juma, kalau kamu bicara sama Erben bahwa jangan Anda bawa suara yang menggelegar kayak bayang bambu. Dipilih, lihat, dipanggil, ditetapkan.
Juma di video tadi mereka membahas tentang penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, Juma tidak begitu bisa dibilang tidak percaya dengan penebusan Yesus Kristus. Dia terus mempertanyakannya, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kita bisa tahu bahwa sebenarnya dia bertanya bukan untuk mengetahui kebenaran, tetapi dengan tujuan lain, untuk mencari kelemahan Alkitab itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, hal yang luar biasa adalah jawaban dari apologet Kristen ini. Dia menjelaskan penebusan Yesus Kristus dengan sangat baik. Dia menjelaskan bagaimana Yesus datang ke dunia ini, bagaimana Yesus menjadi manusia, bagaimana Yesus meninggalkan tahtanya, bagaimana Yesus kemudian melakukan tugas penebusan terhadap umat manusia, khususnya mereka yang percaya, supaya mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sangat luar biasa, penjelasan yang sangat baik sekali, penjelasan yang sangat menguatkan iman kita, penjelasan yang sangat Alkitabiah. Nah, saudara Tuhan, kalau kita belajar Alkitab, kita bisa melihat di sana bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, bagaimana mereka melanggar aturan Tuhan, mereka tidak taat, dan dosa itulah yang membuat manusia tidak mampu menghadap Tuhan. Hubungan Tuhan dengan manusia putus, bahkan kemuliaan manusia itu hilang di dalam Roma 3 pasal 20 ayat 23. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus melalui kedatangannya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga. Dia memulihkan hubungan yang sudah putus atau yang sudah retak antara manusia dengan Tuhan, sehingga orang percaya kepada Yesus Kristus bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara Tuhan, bicara tentang penebusan, tentu ini tidak dipahami oleh Juma, karena bagaimanapun Juma bukan Kristen dan tentunya dia tidak paham tentang teologi Kristen, dia tidak paham tentang Alkitab, dia tidak paham tentang dasar iman Kristen. Jadi wajar saja kalau kemudian dia tidak mengerti Alkitab, lalu pertanyaannya pun pertanyaan menurut logikanya, bukan pertanyaan mencari kebenaran. Sehingga ketika apologet Kristen di video tadi menyampaikan kebenaran, Juma pun tidak mampu terima. Juma tidak mampu cerna dengan baik. Dan itu wajar saja. Sekali lagi, Juma bukan Kristen dan dia tidak paham teologi Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, kita pastinya terberkati dengan penjelasan apologet Kristen di video tadi. Diberkatilah hambanya dimanapun dia berada. Semoga apa yang menjadi impian diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, apa yang menjadi cita-cita diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah pribadi kedua yang telah datang ke dunia ini. Dia adalah Allah yang sejati, yang telah menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang telah datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita, sehingga kita masuk di dalam kekekalan, kita masuk dalam kerajaan surga. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan sebagai orang Kristen, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, apa yang sedang menghadang langkah kita, tapi apapun itu, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan,
Mari kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan nyata bagi kita. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menopang kita. Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.